Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua Aduki di channel gua bersama Uma Hendra. Gimana kabarnya? Ini kan channelnya LDMI. Ini kamera soalnya ada dua, bukan gua. Ini Ya bukan channel gua. Enggak, ini channelnya LDMI. Oh, jadi ya udah nggak apa-apa lah, dibuka sama gua kapan-kapan lagi. Ya. Gua membuka acara di channelnya LDMI. Kalau di Aduki kan tos dulu biar nggak Tos dulu biar nggak selek. Kalau di sini tos dulu biar nggak gesek. Tos dulu biar nggak gesek. Nah gini nih, kali ini kan biasanya kan Aduki ini mewawancarai ya master lah ya. Iya, betul. Kan kali ini spesial di LDMI ini kita mewawancarai gantian ya Aduki ini. Ini sebenarnya bukan gantian sih sebenarnya. Apa ya? Membalas dendaman dulu gua mewawancarai beliau tanpa ada mukanya. Benar, benar, Sekarang benar. gua diwawancarai, guys. Kapan lagi gua diwawancarai? Biasanya gua mewawancarai, guys. Bener-bener grogi nih kalau mewawancarai wartawan senior. Aduh. Nah ini gini ya, Gimana? ya kan belajar dari pengalaman kan kita itu harus belajar dari siapa sih yang punya ilmu gitu. Betul. Punya ilmu yang banyak itu sebenarnya ya informasi yang terbesar itu di wartawan gitu. Iya sih. Iya kan? Yang karena pernah berkunjung di setiap kota di mana aja ketemu dengan siapa aja. Iya, betul. Ini kan banyak apa ya tentang perawatan ini kan baru tren ya. Khususnya tentang konslet. Nah, sendiri pengalamannya gimana menemui para apa ya suhu konslet di Indonesia itu, perawatan apa yang paling tren, yang paling diminati oleh mereka? Oke, yang paling banyak diminati ya terutama ya gimana caranya membuat bulu gacor utamanya. Tapi kesini ya kan orang pengennya gimana caranya bikin konslet secara instan. Ya. Ya kan? Sampai akhirnya mereka melupakan tips dan trik untuk menggacorkan itu, dilupakan pengennya yang instan sehingga banyaklah penggunaan ekstra puding ataupun penggunaan makan ataupun dengan vitamin-vitamin untuk mendongkrak kan seperti itu. Padahal ya kan yang kita harus lakukan adalah misalnya tipe burung betina itu harusnya lebih bagusnya kayak gini dulu. Ya. Kalau misalnya belum gacor, ya monggo lah pakai makan dan vitamin yang cocok. Ya, Karena kan cocok-cocokan. Oke. Nah, setelah itu barulah diproses untuk misalnya udah ada ciri-cirinya. Udah minor, udah gacor, barulah kita membuat suatu metode yang baik gimana caranya biar cepat konslet. Itu yang paling diminati. Nah, apa ya? Untuk ini loh. Setiap kota itu kan caranya mereka merawat itu beda-beda. Ada faktor suhu, Betul. mungkin ada faktor apa ya, pakan atau apa ya. Kalau di Malang itu kan kebanyakan kayak di Malang itu kebanyakan mereka menggunakan kayak ketan hitam. Kalau di Banjarnegara mereka menggunakan apa ya, ramuan apalah. Nah, menurut A sendiri apa yang membedakan setiap perawatan setiap kota gitu? Oke. Ya memang benar tadi. Setiap daerah memiliki memiliki cuaca ataupun suhu yang berbeda-beda. Contoh ya kan, Bandung dingin. Ya, betul. Biasanya burung Bandung masuk ke Jakarta itu lebih on fire. Betul. Karena kan suhunya lebih panas, Ya. lebih panas. Burung Jakarta ke Bandung biasanya agak sedikit melempem karena kedinginan. Nah, yang membedakan dalam artian penggunaan ekstra puding dan lain sebagainya itu lebih kembali lagi ke ke mindset orang. Ada yang menggunakan tadi bilang ketan hitam, ada yang menggunakan mungkin dan lain sebagainya ya. Itu kembali lagi ke mindsetnya masing-masing. Contoh ya kan, di daerah lain ada yang namanya lu pernah ke Sumbawa. Teman-teman Sumbawa itu pakai pakan polos pun burungnya udah gila-gila. Bahkan cuma sedikit ekstra puding jagung misalnya ataupun kangkung, di sana udah gila. Karena cuacanya disebutnya di daerah Sumbawa itu mataharinya udah 3. Jam 9 pagi udah kayak jam 12 Solo. Jadi kan bener-bener ya nggak perlu pakai boleh bilang
pakan tinggi ataupun ekstra puding yang tinggi, mereka memang udah posisinya udah tinggi. Jadi cuma tambahan sedikit buat ngedongkrak ketika di lapangan aja. Jadi menurut gua tuh balik lagi ke masing-masing. Lebih bagusnya di mana? Karena misalnya gua punya burung ini cocoknya pakai ketan hitam. Pakai burungnya ini sukanya pakai gabah Hongkong, ya kan? Balik lagi di mana cocok-cocokannya. Gitu. Berarti gitu ya, berarti cuaca itu mempengaruhi perawatan kita. Jadi perawatan di Jawa Tengah beda dengan perawatan di Jawa Barat gitu ya. Jadi boleh kita pelajari aja poin-poinnya aja. Jadi nanti untuk soal pakan, soal vitamin, penjemuran segala macam kan itu balik lagi ke burung maunya gimana dan yang cocok dengan cuaca di kotanya gitu ya. Contoh di vlog gua, kita sama-sama bawa burung vector. Burung vector gua di tempat gua juara terus. Di sini burung gua tidur. Gila nggak? Burung gua tuh belum pernah yang namanya tidur nilep ya kan. Kebanyakan kampung pun dia nggak nilep, tapi di sini ternyata nilep. Nah itu salah satu faktor di mana perubahan iklim itu sangat berpengaruh juga. Makanya saya pernah bilang kan juga di video saya sebelumnya kan saya pernah bilang tipsnya itu beli burung kalau di luar yang cuacanya beda itu belilah yang belum jalan ya gitu. Betul. Karena kan mungkin kita beli di barat, orang Jawa Barat itu kan orang awalnya burung semua. Sama aja sini juga timur juga. Ya enggak, maksudnya kalau dijual di sana dia pintar merawat, di sana enggak stabil, berarti otomatis ada faktor X itu cuaca. Dan kita kan belinya kalau bahan murah ya. Murah. Ya. Pengennya langsung jadi. Ya benar-benar. Kalau sendiri di Jawa khususnya ya, mungkin di Jawa apa di Sumatera kan pernah ke Lampung, Palembang. Ya, itu karakter burungnya itu ada kesamaan atau ada beda-beda? Kalau disamakan sih enggak, pasti ada perubahan, karena ada perbedaan. Contoh, aku ngeliat burung samper Mas. Ya, yang Mas sampai dijual ke Lampung dulu nggak semewah itu. Waktu masih di Bandung, waktu di Bandung gua masih melihat nggak, ya ibarat kata durasinya paling cuma 50 sampai 1 menit ya kan. Terakhir gua melihat ya kan. Ketika di Lampung gua ngerekam sendiri 2 menit. Itu kan perubahan, dia cocoknya justru di sana. Ya. Gitu ya. Jadi memang cuaca itu memang mempengaruhi bisa menjadi buruk atau tambah lebih bagus gitu ya. Kalau enggak Kak, kalau karakter yang disukai di setiap daerah itu beda-beda apa sama? Apakah daerah ini merit ke Lakar, daerah ini ke Gacor, daerah ini ke Konslet gitu gimana? Kalau untuk peminat itu pasti utamanya adalah passion gue pengen punya burung konslet ya kan. Cuma kadang-kadang ya kan, contoh ya kan, kayak kemarin di Jabodetabek lah kan. Jabodetabek familiar banget dengan burung konslet. Tapi mereka setelah beberapa kali bikin vlog gue juga, teman-teman nggak mikir, oh iya ternyata burung konslet itu memang mahal karena susah gitu kan pencetaknya. Akhirnya gue bilang, kalau lu punya burung fighter ya kan, ya udah lanjutin, jangan lu rusak ya kan. Tiba-tiba lu punya gacoan, akhirnya burung diternak jadi pakai rusak, ya udah jadikan itu burung lu buat main, siapa tahu nanti makin mapan jadi konsep. Banyak loh teman-teman burung fighter tiba-tiba jadi konsep, ya kan, seperti itu. Dan tiap daerah juga beda-beda. Contoh ya kan, di daerah kita ya kan, itu mungkin saat ini daerah Jawa ya ada sedikit ketakutan ya kan, ketakutan dengan wah ketika gua main di dewasa umum gua pasti kalah sama konslet. Ya udah gua harus mainnya di fighter. Di Tangerang juga sama, burung fighter lebih banyak dibandingkan kelas bebas aksi. Tapi gua main ke daerah NTB ya kan, di Bima, Sumbawa ya dan Lombok. Lu konslet gua lawan. Serius. Fighter semuanya. Iya, itu yang gua seneng ya kan. Terus gua main di Lampung ya kan. Di Lampung waktu itu gua bawa burung fighter. Gua naik. Orang udah tahu lawannya konslet, ada 3 ekor ya kan. Naik juga. Berarti gua tanya, lu kenapa naik? Gua bilang, lu kan pasti kalah. Cuma mereka termotivasi. Ya kalau gua nggak naik, apa gua punya dan termotivasi gimana punya konslet? Wah itu yang lebih keren lagi di daerah. Tapi ya kita kembali lagi. Mungkin di daerah Jawa, gue takut kalah, jadi penonton aja. Soalnya gue lihat ya kan, kelas fighter banyak pesertanya
kelas konslet banyak penontonnya kan gitu. Dan di Lampung pun sekarang udah banyak yang konslet ya. Iya banyak banget. Nah, dimulai ya dari itu, mereka mau melawan guru-guru konslet itu nggak takut, jadi termotivasi kan ya. Jadi kicauannya ada sekarang itu terbagi dua. Gua apa adanya punya burung vektor ya udah gua datang di kelas vektor aja ya, kayak yang penting burung gua jalan ataupun hokinya juara, ataukah gua pengen naik di kelas bebas aksi juga lawan burung gua, siapa tahu gua juga pengen gitu kan burung gua seperti itu. Jadi kembali lagi ke kalian, mau yang mana kalian di posisinya. Ya, terus gini ya, ini yang jadi tanda tanya teman-teman semua itu kan ada perdebatan nih, burung konslet itu bisa dibuat atau tidak gitu. Kan banyak yang bilang, ada yang bilang oh ini nggak bisa dibuat, oh ini bisa dibuat. Nah menurut A sendiri kan pernah meliput burung-burung baru kan, burung baru konslet. Itu bener nggak sih mereka itu memang burung konslet itu hasil dari peternakannya sendiri atau dari produknya sendiri, atau mereka beli gitu loh? Oke, ini pertanyaan bagus banget. Gue seneng, jarang banget ada yang bertanya seperti ini kepada gue. Jadi gini, ada orang bilang, burung konslet itu bisa dicetak atau enggak? Ini jawaban dari gue, silahkan kalian menjabarkan sendiri dengan alasan kalian sendiri ya. Itu alasan kalian, jawaban gue adalah bisa. Karena apa? Gini loh, kita misalnya ya, kita pakai pakan tinggi, ya kan, coba-coba pasti kan 5 burung apa 10 burung ya kan, tiba-tiba gak diapa-apain malah jadi sedikit, ya kan? Itu ada sebutnya adalah pembangkitan karakter, ya kan? Nah sebenarnya ya kan, ini ketika pembentukan karakter itu sangat penting dari faktor hoki, karena dari 10 tiba-tiba yang jadi 1, berarti kan ada hokinya di 10 ini, 10 banding 1. Ada juga yang 10-10-nya gak jadi. Nah setelah itu ya kan diproses lah. Oh iya, udah minor ya kan, udah minor, udah gabelan nih di rumah, digantang belum mau, masih taruh di pinggir-pinggir, sampai bunyi di gantangan, sampai jalan, sampai akhirnya dia bilang itu hasil cetakan gua. Kalau bahasa membuat ya kan, mungkin hanya Allah yang membuat ya kan. Tapi kalau mencetak itu bisa dicetak. Kalau nggak bisa dicetak ya kan, mungkin nggak akan banyak burung konslet. Mungkin cuma ada Kusumo, AWP, Kreti. Karena kan zaman dalam atlet dulu itu orang termotivasi dari burung-burung itu. Salah satunya sorry, belum disebut ya kan. Ada kampret juga ya kan. Dan lain sebagainya ya kan. Dan itu memang hasil mungkin perawatan mereka ya kan, yang konsisten yang pastinya. Dan utamanya adalah di faktor hoki. Karena tapi kadang-kadang ada nanya gini, ini yang itu mah cepet banget nyetaknya ya kan. Yang mungkin dia berbahan ya kan, yang belum jadi ya kan, harganya memang pasti beda, pasti lebih tinggi ya kan. Sebenarnya kadang-kadang udah ngobrolin harga-harga bahan ya kan, di bahan ini dicetak diolah-olah, dicetak sehingga burung jadi papan, jadi konslet. Kalau disebut nggak bisa, fakta membuktikan burung konslet saat ini ratusan. Kalau nggak bisa dicetak, ya cuma ada AWP Kusumo. Itu jawaban dari AA. Mungkin kalian bisa menjawab dengan alasan kalian sendiri di komentar. Iya, ya ini mengapa saya tanyakan, karena kan AA sendiri sudah banyak gitu loh, banyak mendatangi para pencetak gitu. Kalau kita nggak melihat sendiri kan mungkin kita nggak akan percaya ya. Betul. Ya. Makanya saya tanyakan ini ke yang orang yang berpengalaman dan berhadapan lebih banyak langsung ke para pencetak logo itu gitu. Nah untuk yang terakhir nih ya, aku pengen tanya apa ya? Gini ya, untuk pakan, bukan karena AA produksi pakan, saya juga produksi pakan gitu kan. Untuk pakan sendiri itu kebanyakan ya testimoni dari pembeli pakannya AA itu gimana? Apakah itu sangat menunjang atau enggak? Karena kan ada orang yang bilang, oh pakan itu bukan pengaruh, enggak pengaruh penting. Tapi ada orang yang bilang itu sangat pengaruh buat menunjang. Karena kan lobet ada yang tingkat girainya yang bisa cepat, ada yang lambat gitu kan. Nah, menurut AA sendiri pakan itu sangat penting enggak? Kalau boleh dibilang ketika memproses burung penggacoran, pakan itu kalau gue presentasikan 80-90% itu sangat pengaruh, penunjang banget. Ketika ada yang bilang, gak ada efeknya nih, kadang-kadang gue balik tanya, oh perawatan lu kayak gimana? Oh?
Oh kayak gini. Gua mau tanya, oh burung lu umur berapa? Umur 7, misalnya lepas balibu. Oke. Sebut gua bilang, itu masa peralihan. Dan masa peralihan itu pasti mandek. Karena sepengalaman gua, burung balibu hanya 80 lah, gua sebutnya itu 70-80% itu mandek. Setelah itu mungkin akan jalan lagi ketika usia sudah mapan, berbelakang gitu. Nah, ketika masa itu, lu pakai pakan apapun ya kan, tetap bunyi cuma di rumah mungkin ya kan, ataukah di gantangan nggak ada apa-apanya. Tapi ada 10%-nya, gua udah menemukan beberapa kicau mania dari Tangerang khususnya ya kan. Dari balibu itu sampai mapan, sampai bener-bener aku bilang itu konslet. Ada. Jadi ya dari sekian banyaknya kasus yang sudah dalam artian gua temui ya kan, ya gua pastikan pakan itu sangat pengaruh. Dan gua sering ketemu teman-teman ya kan, yang membawa ya kan, yang nyetak dari mulai Bandung ya kan sampai beberapa kota, itu pasti bilang ya coba aja ditinggiin, coba aja direndahin. Berarti kan itu ada efek ya kan, efek dari pakan ya kan, ataupun sekarang misalnya pakan dari LDNI yang tinggi misalnya kan, dari konsep juga tinggi, ya sisakan cocok kan. Kembali lagi tadi dibilang kita bahas tentang masalah daerah iklimnya beda-beda. Kalau misalnya kalian cocoknya pakai LDNI, yo monggo. Kan sering gua bilang juga, kalian silahkan pakai pakan yang cocok, ya kan. Kalau misalnya nggak cocok, coba yang lain, benar nggak? Biar yang lain juga laku gitu maksudnya. Jadi dari kasus pelajaran yang gua dapat adalah pakan itu sangat membantu banget. Ya. Jadi gitu ya teman-teman sekalian. Mungkin ini kita terima kasih dulu nih buat Duki. Siap. Wah, jangan lupa subscribe LDNI channel Duki. Nggak usah banyak. Oke, ini ada sedikit souvenir lah dari kita buat dimainin di sana ya. Ini yang cantik gitu? Oh iya itu juga nanti dibawa pulang nggak apa-apa. Di sini ada banyak kok. Oh my god, Vicky, makasih kerudungannya guys, ya Allah. Ini kerudung kan bukan? Ini itu kerudung bisa ya, bisa gila kalau pakai itu. Oh bukan kerudung bukan? Iya. Bukan ya? Boleh apakainya gitu ya nanti gitu. ya. Oke, ini dia guys. Masa kerudungan ukurannya kecil? Oke. Ini dia. Thank you dari Papa Muda Berpam. Ada lagi ini biar nyobain bahannya Papa Muda nih. Wow, gua dikasih bahan guys. Ya. Lihat burungnya ya, jangan sakannya ya. Ya Allah. Gak apa-apa, gue gak dikasih yang cantik juga, gue yang kasih yang ini aja. Oh my god. Unyu-unyu banget itu kayak banget. Nanti pengen tahu nih nanti nge-vlog dengan ini berhasil apa enggak gitu. Besok gue gantang. Ya umat. Paling besok sold out. Soalnya ini wartawan yang mengaplikasikan sendiri ke burung. Jadi nggak cuma teori gitu. Jadi buat teman-teman harus dicontoh ini kayak Duki ini. Ilmu udah banyak dan dia berani untuk mengaplikasikan. Bereksperimen. Ya itu. Iya. Harus mencoba. Ini nggak apa-apa, ini warnanya bagus loh. Iya. Itu khusus buat kita kan yang cantik-cantik. Iya bener ya. Dia kayaknya masih perawan, itu belum janda ya. Oke, terima kasih dulu ini ya. Oke. Buat gitu ya. Buat kalian semuanya ya, saran dari AA pada intinya pembahasan kali ini adalah kalian utamakan subscribe, karena dengan subscribe channel ini kalian bisa mendapatkan informasi dan tips-tips dari kita semuanya yang bermanfaat buat kalian gitu. Oke gitu lah. Saya terima kasih. Salam LDNI. Salam LDNI. Wah, tak pulang ini.